Baik buruknya hasil tanaman itu tergantung dengan bagaimana cara kita merawat. Apapun hasilnya itu tergantung dengan bagaimana tukang kebun memperlakukannya. Seperti pun dengan para peserta didik kita. Baik buruknya mereka itu tergantung dengan siapa gurunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hanif Firdaus. Saya mengajar di UPT Negeri 6 Papung. Menjadi guru adalah panggilan hati. Sehingga sejauh apapun jarak yang harus saya tempuh akan saya lalui. Saya membutuhkan sekitar 20 menit perjalanan menuju sekolah di mana tempat saya mengajar. Dan saya biasanya menempuhnya dengan menggunakan sepeda motor saya. Menjadi seorang guru penggerak merupakan sebuah impian bagi saya. Pada awalnya, yang memotivasi saya sebagai seorang guru penggerak hanyalah saya ingin mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya kurikulum Merdeka itu. Namun ternyata saya salah. Ternyata ketika saya sudah bergabung pada program guru penggerak di Angkatan 9 ini, saya mendapatkan begitu banyak wawasan dan ilmu pengetahuan baru yang mungkin tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan itu semua bisa saya jadikan sebagai pegangan saat saya menjadi seorang guru di sekolah saya. Dan salah satu hal yang paling saya ingat yakni filosofi dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara, yakni didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kata-kata itu selalu membuka mata dan hati saya dan bahkan agak sedikit menyentil perasaan saya. Bahwasanya sebagai seorang guru, saya harus tahu siapa para peserta didik saya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya peserta didik kita pada saat ini adalah peserta didik generasi Z atau yang biasa kita sebut dengan Gen Z, di mana mereka tumbuh dan besar di era teknologi. Sehingga sebagai seorang guru, saya berusaha untuk memahami karakteristik mereka, di mana mereka sangatlah open-minded dengan yang namanya teknologi. Sehingga saya mencoba untuk memasukkan teknologi tersebut ke dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Dan beberapa teknologi yang sudah saya gunakan dalam pembelajaran saya, yakni saya menggunakan
laptop Infokus dengan cara saya memberikan sebuah video lagu, kemudian kami bernyanyi bersama. Setelah itu saya juga memasukkan cerita-cerita pendek dalam bahasa Inggris karena kebetulan saya adalah seorang guru bahasa Inggris, sehingga saya memberikan pembelajaran dengan menyenangkan dengan menggunakan lagu, kemudian video-video pendek bahasa Inggris. Deal for you. He took out 5 strange-looking beans from his pocket and handed them to Jack. Jack looked little hazed as to what kind of good bargain it is. Oh my God! Yes. Dan saya juga menggunakan beberapa games baik secara online maupun offline. Dan salah satu games yang sering saya gunakan yakni games ular tangga. Menggunakan games ular tangga dapat membuat para peserta didik saya mengalami, karena mereka benar-benar bermain, kemudian mereka memahami kata demi kata dalam bahasa Inggris yang sudah saya siapkan ke dalam ular tangga yang akan mereka permainkan. Selain itu, saya juga sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang berpusat kepada karakteristik peserta didik saya. Sehingga ketika ingin memberikan pembelajaran kepada mereka, saya mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Dan saya merasa apa yang sudah saya lakukan itu memang tepat, karena mereka lebih mudah memahami pembelajaran yang saya berikan. Dan hasilnya tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dapat tercapai. Namun saya masih belum puas dengan itu semua. Sebagai seorang guru, fitrahnya saya memang harus terus belajar dan belajar terus. Tidak tetap sampai di sini. Saya harus belajar sampai saya dapat atau mampu memberikan pembelajaran terbaik yang saya dapat berikan kepada para peserta didik saya, sehingga suatu hari nanti saya dapat menjadi seorang guru yang dirindukan oleh para peserta didik. Saya Ihsan Hanif Firdaus, guru UPT SMP Negeri 6 Tambun, CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. See you.